龍馬は多くの剣豪伝説はその一つが都の空に現れた一刀流。やい。しすさん。Halo Leo, kembali dengan Mimin di sini. Dalam manga One Piece chapter 1023, kita semua dikejutkan dengan sesuatu hal yang memang ditunggu-tunggu para nakama, khususnya fans Roronoa Zoro. Dimana mulai dari judul chapter sudah mengisyaratkan hal tersebut yang tentu menggembirakan bagi mereka, seperti dua kacang polong dalam satu, atau jika diartikan benar-benar mirip. Yap, ini merujuk penampilan dan gaya bertarung seorang Roronoa Zoro dengan para samurai legenda negeri Wano Kuni, mulai dari Shimotsuki Ushimaru dan juga Shimotsuki Ryuma. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas kaitan seorang Roronoa Zoro dengan samurai negeri Wano Kuni, khususnya yang berasal dari klan Shimotsuki. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Kita mulai dengan yang pertama. Desa Shimotsuki adalah sebuah desa di East Blue yang merupakan tempat di mana Roronoa Zoro pernah tinggal dan berlatih di sebuah dojo. Satu poin untuk alasan seorang Roronoa Zoro terikat dengan klan Shimotsuki. Yang kedua, Shimotsuki memiliki arti bulan beku. Itu adalah nama Jepang lama untuk bulan November, yang merupakan bulan kelahiran Roronoa Zoro. Sehingga satu poin lagi sebagai alasan seorang Roronoa Zoro terikat dengan klan Shimotsuki. 2 poin sudah ya Leo. Lanjut ke yang ketiga. Dojo, tempat Roronoa Zoro berlatih, adalah milik Koshiro, yang merupakan seorang pendekar pedang dan juga merupakan ayah dari mendiang Kuina, yang merupakan seorang wanita yang tak pernah Zoro kalahkan dalam pertarungan pedang. Dan dia juga merupakan pemilik dari Wado Ichimonji. Dan terungkap dalam SBS volume 96, seorang fans bertanya apakah para karakter Shimotsuki ada kaitannya dengan desa tempat lahir Zoro. Hal ini diperkuat dengan Zoro yang mengajari Momonosuke kata Sunachi, yang membuat semuanya akhirnya terasa masuk akal, ujar sang penanya. Oda Sensei pun memberikan jawaban tentang hal itu. Menurut Oda Sensei, Shimotsuki Kouzaburo adalah anggota pertama dari klan Shimotsuki. Setelah dia membuat pedang Enma dan memberikannya kepada Kozuki Oden, dia pun kemudian kabur dari wilayah Wano Kuni sekitar 55 tahun yang lalu dari timeline saat ini atau Ars Wano Kuni. Dia tidak sendirian, para samurai Wano lainnya pun keluar dari Wano dan berpetualang bersamanya. Mereka pun tiba di wilayah East Blue dan akhirnya mereka menyebar ke wilayah tersebut. Mereka kemudian membantu warga sekitar untuk mengalahkan para bandit gunung yang sering menyerang. Para penduduk kemudian diajari untuk menggunakan pedang sampai akhirnya mereka menjadi mahir. Shimotsuki Kouzaburo pun akhirnya memutuskan untuk menetap di sana. Dia menikah dengan penduduk di sana dan akhirnya terbentuklah desa Shimotsuki. Beberapa tahun kemudian, Koshiro pun lahir dan kemudian Kuina lahir. Intinya, Koshiro merupakan anak dari Shimotsuki Kouzaburo dan Kuina merupakan cucunya. Jadi, Guru Zoro merupakan seseorang yang berasal dari klan Shimotsuki. Kuina yang memberikannya Wado Ichimonji juga berasal dari klan Shimotsuki. Dan terakhir, Enma yang ia miliki saat ini dibuat oleh seseorang yang juga berasal dari klan Shimotsuki. Jadi 3 poin tambahan untuk alasan keterikatan seorang Roronoa Zoro dengan klan Shimotsuki, sehingga sudah ada 5 poin. Baik, berlanjut ke yang keempat, di Ars Trailer Bark.
Roronoa Zoro bertarung dengan seorang zombie samurai yang dikatakan sebagai samurai legendaris Wano Kuni. Zoro berhasil mengalahkannya dalam sebuah duel yang epik. Bahkan Zoro mendapatkan pedang sang samurai legenda dengan pengakuan langsung dari sang samurai. Pedang tersebut sama-sama kita ketahui adalah sebuah pedang hitam yang diberi nama Susui, yang mana pernah dikatakan Gyukimaru di Ars Wano Kuni adalah pedang yang menghitam setelah digunakan lama untuk bertarung oleh Ryuma. Dan pada mulanya, kita semua belum mengetahui nama lengkap dari Ryuma. Kini dipertegas di chapter terbaru, dia adalah salah satu orang yang berasal dari klan Shimotsuki. Nama lengkapnya Shimotsuki Ryuma. Dengan mengalahkan bahkan mendapatkan pedang Susui milik sang legenda, layak kiranya Roronoa Zoro mendapatkan 1 poin tambahan untuk alasan keterikatan seorang Roronoa Zoro dengan klan Shimotsuki. Jadi sekarang total ada 6 poin alasan penghubung seorang Roronoa Zoro dengan klan Shimotsuki. Lanjut ke yang kelima. Di Ars Trailer Bark disebutkan bahwa Ryuma pernah menebas seekor naga. Dan hal tersebut diperkuat seperti yang diungkapkan di SBS One Piece Volume 47. Salah satu cerita one shot di komik Monsters ciptaan Eiichiro Oda adalah kisah masa lalu Ryuma semasa hidup. Di komik Wanted tersebut diceritakan jika Ryuma semasa hidupnya pernah menebas seekor naga raksasa yang kemudian membuatnya menjadi legenda di Wano Kuni. Dan sama seperti Ryuma, Roronoa Zoro juga pernah melakukan hal serupa, tepatnya di chapter 656 di Ars Panghazard, dan dengan menggunakan pedang yang sama, yaitu Susui. Roronoa Zoro berhasil menebas seekor naga. 1 poin lagi, sehingga 7 poin sudah alasan penghubung seorang Roronoa Zoro dengan klan Shimotsuki. Berlanjut ke yang keenam, di Ars Wano Kuni, tepatnya di chapter 929, Roronoa Zoro bertemu dengan seseorang yang tampak aneh yang bernama Tonoyasu. Zoro nampaknya berteman dengan orang tersebut karena telah menyelamatkannya dari penyakit salah jalannya atau tersesatnya. Orang ini terlihat konyol, namun siapa yang mengira orang ini memiliki ikatan dengan seorang Kozuki Oden. Bahkan di masa pemerintahan Shogun Sukiyaki atau di masa lalu, orang ini adalah daimyo wilayah Hakumai. Dan nama sebenarnya adalah Shimotsuki Yasui. Jadi sekarang 8 poin sudah untuk hal-hal yang menjadi alasan penghubung seorang Roronoa Zoro dengan klan Shimotsuki. Berlanjut ke yang ketujuh, di chapter 1023, di momen pernyataan kakek Hyogoro the Flower saat melihat Roronoa Zoro yang bertarung dengan King the Wildfire. Dia mengatakan untuk sesaat Zoro adalah seorang bajak laut biasa, tapi Zoro benar-benar mengingatkannya dengan sosok seorang daimyo wilayah Ringo, yaitu Shimotsuki Ushimaru. Kakek Hyogoro mengatakan jika Zoro dan Ushimaru sangatlah mirip. Bahkan sama seperti cara memegang pedangnya juga luar biasa. Sepertinya yang kakek Hyogoro katakan adalah cara Zoro memegang atau menggenggam pedangnya dengan gigi serta mulutnya. Besar kemungkinan Shimotsuki Ushimaru juga pengguna aliran 3 pedang, sama seperti Roronoa Zoro. Dan hal tersebut mempertegas dan menambah poin menjadi 9 untuk menjadi alasan hubungan seorang Roronoa Zoro dengan klan Shimotsuki. Berlanjut ke yang ke-8 atau yang terakhir, di chapter yang sama, ketika melihat Roronoa Zoro bertarung dengan King the Wildfire, Kaomatsu yang mengatakan jika ada satu alasan kenapa dia tidak keberatan atau protes saat Kozuki Hiyori memberikan Enma pada Roronoa Zoro. Dia juga menambahkan jika Zoro yang membawa atau mengembalikan Susui kembali ke Wano Kuni, atau lebih tepatnya dicuri oleh Gyukimaru untuk dikembalikan atau disimpan ke tempat asal,
itu adalah sebuah takdir. Dan terakhir, Kawamatsu berkata jika alasannya tidak keberatan jika Putri Hiyori memberikan pedang Enma pada Roronoa-Zoro. Hal tersebut karena Shimotsuki Ryuma adalah samurai bermata satu yang terlihat sama seperti Roronoa-Zoro. Bingo! 1 poin lagi sehingga total ada 10 poin alasan yang menghubungkan seorang Roronoa-Zoro dengan klan Shimotsuki. Jadi seperti itu kira-kira, Leo. Pertanyaan selanjutnya, siapa sebenarnya Roronoa-Zoro ini? Dan masa lalu atau asal-usulnya seperti apa? Apakah dia benar-benar berasal dari Wano Kuni atau lebih tepatnya dari klan Shimotsuki? Menarik menunggu kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Nah, Leo, bagaimana menurutmu? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum melihat video reviewku sebelumnya, silahkan dinikmati, Leo. Bagi yang sudah, cukup sampai di sini. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Yes! Badass, akhirnya kembali manga One Piece chapter 1023 hadir ke tengah-tengah kita semua, Leo. Kali ini Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1023 dengan sebuah kalimat, seperti 2 kacang polong dalam satu. Sepertinya di sini maksudnya 2 biji kacang polong yang berada dalam selaput atau kulit kacang polong yang sama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Bagian pertama, di cover chapter, kita bisa melihat Nefertari Vivi sedang duduk di atas dahan pohon. Sementara itu beberapa burung hinggap di lengannya. Dan di sisi lain, Karu terlihat marah atau kesal. Sepertinya mungkin dia cemburu pada burung-burung itu. Lebih sayang burung daripada bebek. Begitu kira-kira dalam benak Karu. Baik, chapter kali ini dimulai dengan lanjutan momen badass di chapter sebelumnya, saat Roronoa-Zoro dan Vinsmoke Sanji melancarkan serangan combo kepada King the Wildfire dan Queen Sang Wabah. Nah, di chapter kali ini kita melihat Zoro dan Sanji berdiri di depan King dan juga Queen yang terbaring di tanah tertutup debu yang tercipta dari efek serangan. Dan ternyata keduanya atau King dan Queen masih sadar. Memang perlu super serius nih Zoro dan Sanji jika memang ingin mengalahkan keduanya. Selain karena keduanya tentu sangat kuat, level Komandan Yonko ini, Leo, bukan kaleng-kaleng. Selain itu, setelah time skip, kita memang cukup lama tidak melihat Zoro dan Sanji super duper serius, atau keduanya habis-habisan, bahkan bisa dikatakan berdarah-darah dan penuh luka saat bertarung atau berhadapan dengan lawannya. Jadi momen ini memang pas, karena ketika keduanya menang, nama mereka akan menggema sebagai kru bajak laut yang telah menumbangkan All Star, atau 2 komandan bajak laut dari sang makhluk terkuat. Wadidaw. Berlanjut, Chopper terkejut melihat efek obat ajaib suku Ming karena berhasil memulihkan Zoro dengan instan dan dengan sangat cepat dari kondisi kritisnya. Senjata baru ini buat Tony Chopper tentunya dalam hal supporting kepada seluruh kru kelompok bajak laut topi jerami. Tapi tetap ini penting jika memang dia memiliki obat ajaib suku Ming tersebut, tentunya akan sangat-sangat berguna bagi kelompok bajak lautnya di dalam pertempuran. Beralih ke sisi lain, para kroco bawahan bajak laut buas juga terkejut saat melihat King dan Queen jatuh ke tanah setelah menerima serangan Zoro dan Sanji. Salah satu kroco bawahan Kaido mengarahkan senjatanya ke arah Zoro, namun tepat sebelum menembaknya, Kawamatsu berhasil mengalahkannya. Kakek Hyogoro the Flower memberitahu semua orang untuk tidak mengganggu pertarungan Sanji dan juga Zoro melawan King dan juga Queen. Kakek Hyo mencoba membuat tidak ada seorang pun dari pihak lawan mengganggu pertarungan 2 All Star melawan 2 sayap sang calon raja bajak laut selanjutnya, Sugoi. Marco the Phoenix
menatap King dan Queen saat mereka bangkit kembali. Dan Marco kemudian teringat beberapa kata yang Shirohige katakan padanya. Dulu, sebelum zaman Marizoa, ada negara dewa di atas Red Line. Widih, ngeri-ngeri ini. Kalau iya, bisa bingo dong teori kita kemarin. Di akhir video ku cantumkan bagi kalian yang ingin melihat. Tapi tetap kita tunggu versi resminya. Apakah memang ras King itu tinggal di atas Red Line atau di atasnya lagi, seperti para penduduk Skype? Menarik kita tunggu bersama kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Kembali ke cerita, saat Marco de Phoenix tenggelam dalam pikirannya, beberapa kroco bawahan bajak laut buas Kaido mulai menembaki Marco. Namun Izo tiba tepat waktu dan menerjang ke arah Marco untuk mencegah peluru mengenainya. Izo kemudian menembaki bawahan bajak laut buas Kaido saat dia meninggalkan tempat tersebut dengan membawa Marco bersamanya. King dan Queen kembali bersiap bertarung. Lalu Queen melakukan rap. Yo mamen, seranganmu tidak akan mempengaruhiku sama sekali. Tandus, wabah, api yang ganas. Kami adalah 3 bencana yang akan melindungi Kaido. Yo mamen. Kira-kira begitu rapnya. Dan kemudian Queen menembakkan sinar laser ke arah Sanji dan juga Zoro. Namun mereka dapat menghindarinya. Kemudian Zoro menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan Sanji. Sanji berkata, setelah dia memakai Raid Suit 2 kali, dia merasakan sesuatu di tubuhnya. Mendengar itu, kemudian Zoro berkata, jangan libatkan aku. Sepertinya maksud Zoro seolah berkata, urusanmu, jangan merepotkan aku. Lalu kembali Sanji berkata, aku tidak mengatakan itu, hanya saja aku merasakan sesuatu yang aneh. Alismu? Ucap Zoro bertanya. Bangke memang Marimo. Tubuhku woi, ucap Sanji balas menjawab. Berlanjut kembali ke cerita saat Zoro dan Sanji berbicara, King the Wildfire menerjang Sanji dengan pedangnya. Namun Roronoa Zoro menghentikan serangan King dan menahannya dengan menggunakan pedangnya. Widih, keren ini, gila-gila. Gak sabar nanti lihat versi animenya. Berlanjut, Queen Sang Wabah mengambil kesempatan dan mencoba menyerang Zoro dengan teknik baru yang disebut Bridal Graver, yaitu sebuah serangan di mana Queen mengubah cakar atau capit cyborgnya menjadi cakar atau capit cyborg yang menyala-nyala. Namun Sanji melangkah masuk dan memblokir cakar Queen dengan tendangan berapi-api. Queen kemudian tertawa sambil berkata, kamu pasti salah satu dari cyborg Germa Double C. Semua anak Judge adalah cyborg. Kaki itu mekanis dan bisa terbakar jika kamu menginginkannya kan? Ucap Queen pada Sanji. Kemudian Sanji menjawab, maaf mengecewakanmu, tapi aku 100% manusia. Mendengar pernyataan itu, Queen kaget. Manusia bisa menciptakan api? Apakah kamu berasal dari ras Lunaria atau semacamnya? Ucapnya penuh kebingungan. Setelah mengucapkan nama ras Lunaria, King mendengarkan percakapan itu diam-diam. Sepertinya itu adalah nama ras dari King. Berlanjut, Sanji mulai melakukan tendangan yang dilapisi api ke arah Queen Sang Wabah. Dan Queen menahan serangan Sanji menggunakan lengan dan cakarnya yang telah dilapisi buso Sokuhaki. Queen kemudian mengakhirinya dengan mengatakan bahwa tidak masalah apa itu Sanji, karena saat ini dia menghadapi cyborg yang bahkan Vegapunk tidak bisa ciptakan. Di lain sisi, Zoro dan King masih terus bertarung. Tiba-tiba ujung pedang King berubah bentuk menjadi seperti sisir dan King berhasil merebut 2 pedang Zoro dari tangannya. Kemudian melemparkannya ke samping. Kemudian King the Wildfire melemparkan pukulan kuat ke wajah Roronoa Zoro. Tampaknya pukulan itu mengenai wajah Zoro, namun Zoro berhasil menggerakkan kepalanya tepat waktu dan menghentikan pukulan King the Wildfire dengan pedang yang dia genggam menggunakan mulutnya. Zoro berkata, gaya bertarungmu membuatku penasaran. Kemudian King juga balas berkata, tidak perlu bentuk dan teknik dalam sebuah pertarungan. Kau benar, ucap Zoro. Sekarang aku memikirkannya. Kau tidak pernah mengatakan bahwa kau adalah seorang pendekar pedang.
Zoro kemudian mengambil 2 pedangnya yang sebelumnya King lemparkan dan kembali bertarung. Zoro juga kembali berkata, "Jika perlu, aku mungkin harus memenangkan pertempuran ini dengan menggigit lehermu dan merobek tenggorokanmu," ujarnya. "Karena aku tidak akan kalah apapun yang terjadi." Mantap, bacot dulu kan, biar musuh kena mental. Ngeri-ngeri Babang Zoro. Berlanjut, di sisi lain di tempat yang sama, kakek Hyogoro the Flower dan Kawamatsu sedang menonton serta menyaksikan pertarungan antara Roronoa Zoro dan King the Wildfire. Kawamatsu mengatakan bahwa Roronoa Zoro adalah pendekar pedang yang tangguh. Kakek Hyogoro juga mengatakan bahwa saat dia melihat Zoro, dia mengingatkannya pada daimyo wilayah Ringo, Shimotsuki Ushimaru di masa mudanya. Bahkan gaya bertarungnya pun sangat mirip. Mereka juga mengatakan bahwa Roronoa Zoro mengembalikan Susui, pedang samurai legendaris Shimotsuki Ryuma, ke Wano Kuni. Pastilah sebuah takdir. Saat King dan Zoro terus bertarung, kita melihat sekilas-kilas balik gambaran Shimotsuki Ryuma, sang samurai legendaris negeri Wano Kuni, di mana kita bisa melihat bahwa mata kiri Ryuma juga tampak buta seperti mata kiri Zoro, dan dia juga memiliki bekas luka di wajahnya. Widih. Sebelum berlanjut, sedikit membahas seperti yang kukatakan sebelumnya. Jangan-jangan benar-benar Oda Sensei ingin mengungkap asal-usul Zoro di Ars Wano Kuni ini, seperti yang para nakama, khususnya fans Roronoa Zoro harapkan, yaitu keterkaitan Zoro dengan Wano Kuni, khususnya klan Shimotsuki. Tapi meskipun tidak terikat secara garis darah atau keturunan, Roronoa Zoro sudah mengikat hal itu dengan berguru dengan keturunan samurai yang berasal dari negeri Wano Kuni, kemudian mendapatkan pedang setelah bertarung dengan sang samurai legenda langsung, meskipun hanya berupa zombinya. Semua itu sudah cukup sebenarnya sebagai alasan dia dikatakan terkait atau terhubung dengan Ryuma, sang samurai legendaris negeri Wano Kuni. Bahkan hal-hal hebat yang Ryuma lakukan, yang selalu dibicarakan seperti menebas dan memenggal seekor naga pun, sudah pernah Roronoa Zoro lakukan saat di Ars Panghazard. Nah, Leo, kembali sehubungan dengan ikatan antara Zoro dan Ars Wano Kuni, khususnya dengan sosok seorang samurai legendaris, Ryuma, sebenarnya sudah sangat dikaitkan Oda Sensei. Bahkan judul chapter kali ini seolah menyatakan seperti itu. Bahkan penampilan sang samurai legenda juga dibuat serupa. Seperti 2 kacang polong dalam satu, itu sudah sangat menggambarkan kata-kata tersirat Oda Sensei. Mereka berbeda, namun serupa. Dan bagi hater Roronoa Zoro, dengar nih apa kata Zoro yang jika boleh kubuat. Kalian boleh mengatakan aku tidak ada kaitan atau kesamaannya dengan sang samurai legenda Wano Kuni. Semua itu tak masalah bagiku, karena aku sendiri yang akan menjadi samurai legenda negeri Wano Kuni selanjutnya. Wadidaw. Berlanjut ke cerita dan berpindah ke lantai 2 Kastil Onigashima. Jack sang tandus dan Inuarashi masih terus bertarung. Jack menggunakan bentuk hybridnya. Kakinya masih dalam bentuk kaki mamut raksasa, namun badan dan lengannya berbentuk manusia. Di sini Jack menggunakan pedangnya. Kepalanya adalah campuran dari wujud mamut dan bentuk manusia. Jack sang tandus mempertahankan belalainya yang besar dan taringnya yang besar, dan dia memiliki kepala yang lebih kecil dan tidak memiliki telinga mamut. Berlanjut, Jack menyerang Inuarashi dengan belalainya, namun seperti yang terjadi di Pulau Zu, Inuarashi meraihnya dan melemparkannya keluar ruangan. Mereka berdua jatuh ke lantai di mana Asura Douji masih tidak sadarkan diri. Inuarashi kemudian teringat siksaan yang dilakukan Jack kepadanya dan juga terhadap Zu. Kemudian Inuarashi mengatakan bahwa sekarang semuanya akan berbeda berkat lubang besar di langit-langit yang tercipta oleh pergerakan
dari Kaido dalam wujud naganya. Inuarashi saat ini bisa berubah wujud ke dalam mode sulongnya lagi. Widih, mantap. Berpindah lagi keluar kastil tepat setelah serangan Nekomamushi ke Charlotte Perospero. Sebelum tatapan Carrot dan Wanda, Nekomamushi mendekati Perospero dan mengatakan bahwa dia akan membalas kematian Pedro. Begitu dia melangkah keluar dari bayang-bayang, cahaya bulan purnama menyinari Nekomamushi dan membuatnya berubah menjadi bentuk sulong di depan tatapan ketakutan Charlotte Perospero. Waduh, naas betul nasibmu Kang Permen. Karena sebuah fitnah dari Trowelu, kau menerima amukan dari sang koceng oren, sang preman dari Pulau Zu dalam wujud sulongnya lagi. Selesailah sudah. Kembali ke cerita, berpindah ke lantai 2 Kastil Onigashima. Di lain sisi, Raizo dan Pukurokuju masih bertarung. Pukurokuju memberitahu Raizo bahwa negeri Wano Kuni tidak bisa mempercayakan seorang anak sebagai seorang shogun. Mendengar itu, Raizo lalu menjawab bahwa dia tidak pernah meremehkan seorang pemuda atau seorang anak karena semua orang bisa tumbuh. Dan kemudian cerita berpindah ke pantai Wano Kuni. Bajak laut hati atau kru Trafalgar di Waterloo kesal. Mereka telah menarik senjata mereka dan menunjuk pada sesuatu yang sangat mengingatkan mereka pada sosok Kaido. Dalam double split yang menakjubkan, kita melihat seekor naga raksasa di hadapan kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Itu adalah Momonosuke. Luffy ingat pertemuan pertamanya dengan Momonosuke ketika Momonosuke mengatakan kepadanya bahwa dia bukanlah mangsa. Anjir, merinding aku di sini. Jangan remehkan pemuda. Meskipun saat ini dia lemah dan tak punya kekuatan ataupun kuasa. Karena percayalah, ketika saat dia tumbuh, dia akan melampaui para pendahulunya. Jadi ingat kata-kata Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Merdeka! Ayo Wano Kuni, kalian juga bisa. Kembali ke cerita, Momonosuke sekarang berusia 28 tahun. Shinobu telah membuatnya tumbuh 20 tahun dengan kekuatannya. Shinobu menangis keras saat dia mengingat saat dia membesarkan Momonosuke. Kita hanya melihat gambar Shinobu yang memegang lengan Momonosuke. Kita tidak bisa melihat seluruh tubuh Momonosuke, namun kita dapat melihat bahwa Momonosuke dewasa lebih tinggi dari Shinobu, dan dia memiliki ukuran yang kurang lebih sama dengan Luffy, karena kepala Shinobu di gambar itu mencapai siku Momonosuke. Shinobu berkata, "Momonosuke sama," ujarnya. "Dia terlihat persis seperti..." Kemudian kata-katanya terhenti. Luffy kemudian berkata, "Ayo Momo, ayo kita ambil kembali negeri Wano Kuni." Momonosuke yang dalam wujud naga raksasa berkata, "Ya, badas benar. Benar-benar mantap chapter kali ini. Dan cerita selesai. Minggu depan tidak libur. Mantap." Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.